persiapan OTW dari Pos Libanon ke acara harlahnya sahabat Syiar dalam gelap Korwil Tasikmalaya. Semoga Allah kasih mudah, Allah berikan keselamatan kita sampai di tempat liputan bersatu rahim dengan sahabat-sahabat Syiar di sana dan kembali pulang ke Jakarta dengan keadaan selamat, tidak ada kekurangan sesuatu apapun. Mohon doa untuk semua sahabat. Salam silaturahmi, jaga terus iman, ilmu dan amal kita tetap di Syiar dalam gelap. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Amin. 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 SRJ Ihdinas Siratal Mustaqim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dah sampai. Alhamdulillah. Sampai juga Allah. Perjalanan panjang. Aduh. Dinas, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil mubin, a'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Wa qala Allah ta'ala, a'udhu billahi minasyaitonir rajim. Ittaqullah haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kepada Bapak Dika, kepadanya dipersilahkan. Terpenting saya minta kepada anggota-anggota Korwil Tasikmalaya, karena ya sedikit curahan hatilah, untuk mempelajari visi misinya SDG. Itu yang terpenting dan yang saya Sambutan yang kedua dari Pembina SDG Pusat, Bapak Johan Hadi Saputra. Kepada beliau dipersilahkan. Kang Dika aja gugup apalagi aneh. Yang penting 10 menit. Bah, mana begini bah? Ayo mau perang aja ente. 10 menit, 10 menit. Berdiri. Baca bah, boleh bah? Boleh, boleh. Kebetulan tadi
Penulis saya masih bocoran lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin doa dulu bah. Doa makan aja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkanlah dadaku ya Allah. Permudahkanlah ya Allah segala urusanku ya Allah. Amin. Lepaskanlah ya Allah kekakuan dari lisanku ya Allah, Amin. agar mereka mengetahui perkataanku ya Allah. Amin. Amin ya. Izinkan dah berpantun dah, boleh dah. Boleh nih. Boleh. Ada dua pantun nih. Bibir dikulum. Masak aja. Beli plastik di warung Poatik. Iya. Orwil Tasik makin asik. Iya. Oke, apa lagi ya? Oke. Bibir dikulum sambil munyah kue putu. Wow. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, insya Allah meningkat pada pembacaan Asmaul Husna yang insya Allah akan dipimpin oleh yang terhormat Selepi. Wan Lepi. Iya. Kepada beliau dipersilahkan. Bibir dikulum makan api. Oh, waalaikumsalam Selepi. Iya. Pantun izin Ustaz. Oh iya. Wah, enggak bang. Burung aja yang ini soalnya bang. Daun salam dicampur dengan daun katuk. Nggak nyambung kayaknya nih. Ulang. Pahit. Apa ya? Assalamualaikum. Bibir dikulum kena api. Waalaikumsalam Selepi. Maksa Pak Ustaz. Mohon maaf Pak Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu sholihat. Alhamdulillah ala kulli hal. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam, Sang Pencipta langit dan bumi. Allah Subhanahu wa taala ialah zat yang paling mulia. Tiada daya dan upaya melainkan yang hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tiada kuasa dalam kehendaknya. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Shalawat dan salam selalu kita curahkan kepada manusia sebaik-baiknya manusia, kepada uswatun hasanah, kepada Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita yang mengaku sebagai umatnya selalu menjalankan sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya sekedar di lisan, bukan hanya sekedar pengakuan diri, tapi mencakup semuanya, baik apa yang kita lakukan, baik apa yang kita niatkan, semata-mata mencontohkan, apalagi terkait dengan ibadah hanya kepada Nabi Muhammad SAW, karena dialah utusan Allah, karena dia utusan Allah. Bahkan terkait hal penting ibadah yang secara makna, sang guru selalu berpesan, ibadah yang secara makna melakukan suatu perbuatan yang Allah cintai dan Allah ridhoi, baik yang nampak maupun yang tidak nampak, baik dari lisan maupun perbuatan. Itulah ibadah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sedikit sebelum kita sama-sama berzikir Asmaul Husna, nama-nama Allah yang terbaik, kita bermain terkait dengan apa yang kita lakukan. Sedikit kita
memikirkan apa yang kita pikirkan, yang mana segala apapun yang kita lakukan bersumber dari apa yang kita pikirkan. Kami mohon ridhonya sahabat-sahabat semua. Syiar dalam gelap belum lama sedang ada masalah dengan pihak lain. Oh, pihak lain yang bermasalah dengan kita, Ustaz. Siap Ustaz, mohon izin. Maaf dari persiapan Ustaz. Pihak lain yang bermasalah dengan kita, Ustaz. Terkait dengan apa yang kita pikirkan, pikir yang secara mata mengotak-atik folder yang ada di otak sehingga menimbulkan pernyataan. Yang kita otak-atik adalah pengetahuan kita, sumber ilmu pengetahuan kita, apa yang kita pernah belajar ataupun yang pernah kita alami, yang menimbulkan pola pikir. Makanya sahabat-sahabat semua, kita harus paham betul apa yang kita lakukan terkait dengan syiar ini. Kita harus paham betul apa yang guru ngaji kita sampaikan terkait dengan syiar ini, dan kita sama-sama niatkan. Yang terpenting adalah Allah tahu di mana kita berpihak. Semoga dengan apa yang kita lakukan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mari sahabat-sahabatku semua, sebelum kita menyimak kajian dari sang guru kita Al-Ustadz Muhammad Hakim Bawazir, kita sama-sama zikrullah, kita sama zikir Asmaul Husna. Qala Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ih sayujzauna ma kanu ya'malun. Dan sesungguhnya Allah memiliki nama Asmaul Husna, nama-nama yang terbaik, dan bermohonlah dengan menyebut nama Asmaul Husna itu. Tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan namanya, kelak mereka akan mendapatkan apa yang mereka kerjakan. Mari sahabat-sahabat, kita buka gerbang syiar ini dengan zikir Asmaul Husna. Sebelum kita zikir Asmaul Husna, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Quddus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khaliq, ya Bari, ya Musyawwir, ya Ghaffar, ya Qahhar, ya Wahhab, ya Razzaq, ya Fattah, ya Alim, ya Qadir, ya Basit, ya Khabir, ya Rahim, ya Mu'iz, ya Mudir, ya Sami', ya Basir, ya Hakam, ya Adil, ya Latif, ya Khabir, ya Halim, ya Adil, ya Ghafur, ya Syakur, ya Ali, ya Kabir, ya Hafiz, ya Mu'min, ya Hasib, ya Jalil, ya Qarib, ya Raqib, ya Mujib, ya Wasi, ya Hakim, ya Wadud, ya Majid, ya Wahid, ya Samid, ya Hamid, ya Wakil, ya Qawi, ya Mutin, ya Wali, ya Wali, ya Musi, ya Mubin,
Sallu ala Muhammad. Sallu alaihi. Alhamdulillah. Sahabat-sahabatku semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi Jojo melantunkan pantun, Levi juga berpantun. Ini menarik juga. Saya jadi pengen berpantun juga. Belum. Jalan-jalan ke kota Tasik. Cakep. Jangan lupa mampir ke Galunggung. Cakep. Sahabat SDG memang pada asik, Cakep. ramah tamah, kompak, lagi pandai menabung. Maksudnya nabung kebaikan buat akhirat nanti. Ada yang mau balas? Nggak berani. Kalau berani siapa yang mau balas? Nggak berani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, wabil khusus kepada kru Syiar Dalam Gelap yang tiada henti selalu mendampingi saya dalam bersyiar. Mudah-mudahan Allah limpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada sahabat-sahabat terdekat saya, juga kepada Jojo selaku pembina Korwil Amin. Tasikmalaya, yang mana bebannya itu udah cukup banyak. Saya ngelihat Jojo nih, karena bebannya itu makin banyak, tiap hari umurnya bertambah sih. Iya, wajahnya semakin tua. Apalagi kalau lihat rambutnya, Masya Allah, seolah-olah habis berdiri di bawah pohon jambu air. Kembang jambu, Pak.
anak jambul. Tapi mudah-mudahan Allah selalu memberikan keringanan dan kemudahan dalam memimpin beberapa korwil. Jadi tugas Jojo ini selain korwil Tasik juga korwil Ngapak Raya, korwil Semarang, belum lagi tugas-tugas beliau. Mudah-mudahan itu sebagai satu aset yang beliau bisa nikmati di akhirat kelak nantinya. Amin. Allahumma amin. Juga kepada ketua korwil beserta jajarannya struktural semuanya yang silih berganti mencoba membangkitkan semangat anggota-anggotanya semuanya dalam rangka untuk memberikan pelajaran-pelajaran keislaman sesuai apa yang telah diberikan, dimandatkan, terutama belajar qiraatul Quran. Ini satu pelajaran yang menjadi pokok kita sebagai hamba Allah dan umat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita harus mampu membaca kitab suci kita, karena petunjuk Allah itu ada pada Al-Quran. Di saat kita tidak mampu membaca Al-Quran, maka secara otomatis kita tidak banyak mengetahui tentang petunjuk ataupun surat cinta yang Allah berikan khusus kepada hambanya. Mudah-mudahan saya juga berdoa kepada Allah agar Allah senantiasa memberikan kemudahan, keberkahan rizki kepada struktural korwil Tasik Malaya ini. Berikut anggota-anggotanya yang semakin hari semakin bertambah. Saya meminta kepada Allah agar senantiasa diberikan istiqamah dalam pergerakan syiar ini. Juga kepada sahabat-sahabat saya ya, yang datang dari korwil-korwil lain, ada Ciayu Majakuning, ada Jakarta, ada korwil Garut, Bandung, terus Kerawang juga ada, bahkan korwil Kemayoran ya ada, Kemayoran ya, Yogyakarta, Gunung Kidul, Masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan tiap langkah kaki yang dilangkahkan menuju tempat ini membawa kebaikan untuk kita semua. Amin, Allahumma amin. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tiap menit, tiap detik senantiasa mencurahkan berbagai macam nikmatnya kepada kita, terutama nikmatul iman wal Islam. Ini nikmat yang tiada duanya di alam dunia ini, sehingga mudah-mudahan dengan nikmat itu mampu memposisikan kita semua menjadi hamba Allah yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian salawat dan salam tak lupa pula kita sama-sama kirimkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri tauladan kita, sebagai penutup para nabi dan rasul yang tidak ada wahyu setelah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tidak ada mukjizat setelah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan kita semua mampu untuk mengikuti dan mensuri tauladani baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik dalam kaitannya ibadah maupun hal-hal yang bersifat duniawi, hal-hal yang bersifat simpel. Kalau itu semua kita lakukan karena kecintaan kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka hal itu walaupun hanya sebatas keduniawian akan mendatangkan keberkahan dan kebaikan untuk kita. Seperti contoh sederhana masalah dunia, Rasul tuh senang parfum, minyak wangi, terutama kasturi, misik yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam senangi. SDG Store ada tuh jual tuh. Rasul senang minum susu kambing. Nah, kalau kita minum susu kambing karena kecintaan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka manfaat dari apa yang kita minum akan sama-sama kita rasakan. Termasuk kita juga ada tuh. Jadi apapun yang disukai dan dicintai oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita lakukan, kita ikuti,
insya Allah akan mendapatkan keberkahan. Amin. Jadi jangan mau kalah sama anak-anak milenial ya. Dia punya apa, fans atau penggemar, apa sih namanya itu artis tuh, punya apa, Idola. Idola. Ada yang rambutnya jabrik, wah besok ke salon dijabrikin itu rambut. Iya. Ada yang pakai ini pakai itu, wah dia tiru sedemikian rupa. Karena apa? Kecintaan kepada idolanya. Nah ini kita punya kecintaan, kita punya idola baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya jangan lupa untuk mempelajari perjalanan kehidupan dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Agar apa? Agar tumbuh rasa cinta kita. Kita kan semua tahu ada peribahasa bunyinya tak kenal maka Tak sayang. salah, tak kenal kenalan. Kalau nggak kenal malah nggak sayang. Kalau tak kenal maka kenalan, ya biar kenal. Nah begitu juga kalau kita ingin menumbuhkan cinta kita kepada Nabi, kita harus mengenal Nabi kita, perjalanan bagaimana situasi beliau ketika lahir di alam dunia ini dalam keadaan yatim, baru beberapa usianya masih balita, ditinggal ibunya dan lain sebagainya. Insya Allah ketika kita mampu mempelajari perjalanan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, akan tumbuh kecintaan kita kepada beliau. Siapa yang nggak mau mencintai baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Tentu kita semua kepengen kita mencintai Nabi dan Nabi pun mencintai kita semua. Mudah-mudahan dengan kita mempelajari perjalanan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita akan bersama orang yang kita cintai di akhirat kelak. Amin. Sesuai dengan janji baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya di akhirat kelak seseorang akan didekatkan dengan seseorang yang dia cintai selama hidup di dunia. Nah kalau kita mampu mencintai baginda Rasul, kita mampu mengikuti jejak-jejak beliau, kita taat kepada beliau, kita mengikuti sunnah-sunnah beliau, tidak mustahil di akhirat kelak Allah akan mendekatkan kita kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu sebuah kenikmatan yang tiada kara, yang tiada terhingga. Ya, mudah-mudahan kita semua bisa berkumpul bersama baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, gak terasa ya, SSDG Korwil Tasikmalaya telah berusia 3 tahun. Kalau ibarat bayi ini lagi lucu-lucunya 3 tahun nih, ya. Lelengkah? Lelengkah halu. Artinya apa tuh? Belajar jalan, udah bisa jalan dia. Umur 1 tahun bisa jalan lebih. Ini ya. Ya ini lagi lucu-lucunya nih Tasik nih. Makanya kelucuan Tasikmalaya ini harus juga diikuti nahkoda yang betul-betul memegang amanah dan mampu menjalankan amanah. Ya, jadi tidak saja dia mampu untuk memegang amanah, tetapi ketua Korwil juga harus mampu menjalankan amanah. Dan untuk meringankan beban beliau nih, struktural harus mendukung, jangan mempersulit pemimpin kita. Gak boleh kita mempersulit mereka. Kita harus memberikan kemudahan kepada pemimpin kita untuk mampu beliau menjalankan apa yang telah diamanahkan. Dan tema kita pada pertemuan pada malam hari ini, karena Korwil Tasikmalaya telah masuk 3 tahun, maka tema yang pas dan penting adalah tema istiqomah. Ada yang tahu arti istiqomah apa? Terus menerus. Apa? Konsisten. Jago Samsul. Saya ucap aja. Istiqomah itu artinya apa? Konsisten. Atau bahasa kitanya apa? Kalau itu konsisten kan bahasa barat tuh. Pak Teguh. Pak Teguh. Oh, Pak Teguh. Terus menerus. Teguh, Pak. Hah? Teguh pendirian. Bukan sekedar teguh, konsisten. Apa kalau bahasa Indonesianya apa?
Atau bahasa Sundanya lah, istiqomah itu apa? Buricak burinong. Oh, itu makin lama makin ngaco. Lu makan lagi kacangnya dong. Dengan makan kacang ente ketahuan. Apa yang tahu istiqomah itu apa? Berkelanjutan. Anceg. Yakin. Berpegang Teguh. teguh. Kan ada tuh di dalam surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Dia konsisten, dia selalu bertanggung jawab terhadap apa yang telah dia pilih, apa yang menjadi pilihan dia. Konsisten. Ketika kita berbicara istiqomah, ini memang satu hal yang mudah diucap tapi sulit untuk diamalkan. Betul nggak? Betul. Kita untuk istiqomah menegakkan sholat sehari semalam 5 waktu susah nggak? Dah. Paling kenceng. Yang susah itu doang kayaknya, itu yang lain mah enggak. Malu-malu. Iya, kita konsisten memegang teguh kewajiban untuk menegakkan sholat sehari semalam 5 waktu. Itu butuh perjuangan, butuh kesabaran, butuh tantangan, karena banyak hal-hal yang menghalangi kita menegakkan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wah, ada aja itu alasannya. Yang di kantor sibuk dapat tugas dari bos misalnya, yang di rumah juga sama. Ada yang sibuk masak, sibuk nonton telenovela, itu Rudolfo terutama tuh, Ferguson itu kan. Tapi udah nggak ada sekarang kan. Jadi memang istiqomah itu bukan sesuatu yang ringan, padahal itu merupakan sesuatu yang sangat fundamental dalam ajaran kita. Karena apa? Allah akan memberikan balasan yang luar biasa bagi mereka yang senantiasa istiqamah di jalan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Fussilat pernah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina qalu rabbunallah summastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha tad'un. Jadi di surah Fussilat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan satu kabar gembira kepada kita. Satu kabar gembira kepada kita. Allah awali ayat tersebut dengan ungkapan innalladzina qalu rabbunallah. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah. Saya ulangi ya. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan bahwasanya Tuhan kami adalah Allah. Ini berarti ditujukannya kepada siapa ini? Manusia. Kepada siapa? Manusia. Kepada hambanya yang beriman. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami Allah summastaqamu, dan dia memegang teguh ucapannya itu. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Orang yang memegang teguh atas ucapan sesungguhnya Tuhan kami Allah, Allah akan menurunkan kepada hamba tersebut para malaikat. Insyaallah. Tapi ingat, kembali persoalan yang awal, istiqamah itu susah. Terutama kita nih yang suka ataupun yang memang mengatakan Tuhan kita adalah Allah. Kita kadang menduakan Allah, menyepelekan Allah. Kita tahu Allah adalah zat yang maha memberikan keselamatan kepada hamba-hambanya, kepada manusia, kepada makhluk ciptaannya. Tapi kita masih suka minta keselamatan kepada selain Allah.
Kita tahu rizki itu sumbernya dari Allah, bukan dari makhluk. Berapa banyak umat Islam yang masih mencari rizki melalui perantara-perantara yang diharamkan dalam ajaran kita. Padahal jelas mereka semua mengatakan Tuhan kami adalah Allah. Begitu kepepet, utang banyak, apalagi debt kolektor, seminggu 3 kali datang ke rumah, pening kepala. Iya, mulailah mepet-mepet ke pantai selatan. Karena apa? Prinsip mereka itu kayak prinsipnya Pegadaian. Apa Pegadaian prinsip itu? Menyelesaikan masalah dengan masalah. Menyelesaikan masalah Dengan masalah. tanpa masalah, malah tambah masalah. Dan ini hal yang betul-betul terjadi, dan saya pernah menyaksikan itu. Pernah di pantai selatan, di Pangandaran itu. Saya ngobrol langsung sama ibu kuncen, ibu-ibu. Saya sama istri waktu itu pura-pura pengen jadi pasien pesugihan. Pura-pura, karena kita pengen tahu tuh syaratnya seperti apa. Begitu datang ke rumah itu kuncen, ada asistennya, dia bilang, "Bapak keperluannya apa?" "Waduh, saya lagi dapat kesulitan dalam masalah harta benda. Saya dengar Ibu Nyai bisa bantu dalam persoalan itu." "Wes, tenang Pak, saya akan panggilkan Ibu, Bapak duduk dulu." Duduk di ruang tamu gitu. Akhirnya nggak begitu lama ada perempuan agak gemuk, itu emas-emasannya di tangan, 10 cm panjang, kanan kiri. Wah, untung istri saya nggak ngeces waktu itu. Belum kalungnya. Oh, itu udah kayak toko emas berjalan nih. Akhirnya saya diarahkan ke tempat prakteknya. Begitu saya masuk ke tempat prakteknya, saya ngomong, "Ibu Nyai, bisa nggak bantu saya? Saya ini orang terlilit hutang-hutang saya di mana-mana. Saya tidak punya usaha, bahkan usaha saya bangkrut. Bisa nggak Ibu Nyai membantu saya untuk menyelesaikan persoalan ini?" Dia nanya, "Bapak namanya siapa?" Saya namain Bawazir. Istri nyebutin nama, tapi nama belakang, bukan nama panggilan. Dia bilang begini, "Kami bisa bantu semua yang menjadi persoalan Bapak, tapi tentu itu semua tidak gratis. Ada persyaratannya." Saya bilang, "Apa persyaratannya?" "Tergantung Bapak. Bapak mau kaya dalam waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, atau 1 tahun. Jadi ada surat perjanjiannya itu." Saya bilang begini, "Bu Nyai, karena kita kepepet nih, kalau yang 1 bulan gimana syaratannya?" Diceritakanlah. Yang pertama, jelas Bapak harus mengorbankan sesuatu yang Bapak cintai. Terus apalagi setelah itu? Nanti Bapak akan ketemu langsung dengan Kanjeng Ratu, dan Kanjeng Ratu yang akan bicara apa persyaratan selanjutnya. Wah, itu muka saya udah merah. Karena apa? Nahan amarah ini. Istri saya juga udah mulai takut, ngajak saya ngasih kode untuk segera pulang. Karena memang waktu itu kita liputan di lokasi itu sangat sulit. Dan kita sudah, tim waktu itu sudah melakukan upaya untuk liputan di lokasi pesugihan itu, ditolak. Makanya saya langsung turun. Terus saya bilang begini akhirnya, "Bu Nyai, mohon maaf, bagaimana kalau hal-hal yang telah disebutkan itu saya masukkan ke dalam media, video ataupun foto?" Marah dia seperti itu. "Bapak sebenarnya siapa dan apa keperluannya?" Barulah di situ saya bongkar jati diri saya. Tanpa sepatah dua patah, Nyai tadi langsung meninggalkan saya, dan gak berapa lama saya diusir sama asisten.
Saya mendengar ataupun mengetahui hal itu bukan nyari-nyari info, tetapi mendapatkan info dari korban. Bagaimana pesugihan itu memang awalnya itu membantu, tetapi pada akhirnya mereka akan minta lebih dan minta lebih. Pada akhirnya semuanya akan kembali kepada orang yang meminta. Begitulah kalau kita berbuat satu perjanjian kepada makhluk-makhluk gaib. Dan yang sangat disayangkan, kebanyakan mereka yang datang ke tempat-tempat seperti itu, kalau lihat KTP-nya Islam semua. Iya. Bahkan yang wanitanya nggak sedikit yang pakai jilbab juga. Tetapi apa yang menyebabkan itu semua terjadi? Kenapa mereka sampai tergelincir seperti itu? Nah, disitulah kita perlu yang namanya ilmu, agar dengan ilmu itu menjadi penerang dalam kehidupan kita. Jadi disitulah beratnya kita istiqomah ketika kita melantunkan perkataan Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah, dan kita istiqomah. Dan para ulama sepakat pembagian istiqomah itu ada 3. Yang pertama, istiqamah bil akidah. Istiqamah dalam akidah, ini pondasi awal. Bagaimana kita betul-betul menjadikan Allah sebagai Rabb, betul-betul menjadikan Allah sebagai Tuhan kita. Bahkan kalau kita baca Kitabul Akhlak ya, itu luar biasa. Para sahabat Nabi menjadikan Allah itu betul-betul sebagai Rabb. Bahkan dalam suatu riwayat pernah diceritakan sahabat Nabi ada sendalnya putus yang tidak bisa diperbaiki. Dia lapor. Lapornya kepada siapa? Lapor kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala sesuatu betul-betul dijadikan Allah sebagai satu tempat curhatan hati, tempat dia bergantung segala macam urusan, baik urusan kebaikan maupun urusan yang bersifat musibah. Kita jadikan Allah sebagai harapan kita, sebagai satu-satunya sandaran hidup kita. Jadi jangan ketika kita susah baru kita lapor sama Allah. Ini salah pola pikir seperti ini. Begitu kredit motor banyak yang nagih, kita nggak mampu bayar, wah langsung ya Allah, tolong hamba ya Allah, besok debt collector mau datang ya Allah. Padahal ketika beli kita nggak lapor kepada Allah, ketika susah baru lapor. Seharusnya ketika kita ingin membeli sesuatu, ingin taruhlah kredit, karena kredit dalam Islam pun dibolehkan, kita lapor dulu kepada Allah. Kita minta Allah agar diberikan kemudahan dalam angsuran dan lain sebagainya. Jangan ketika kita nggak mampu bayar baru kita lapor, baru kita cari goa, cari pohon dan lain sebagainya agar bisa menutupi hutang-hutang kita. Ini bahaya ketika kita tidak mampu istiqomah dalam akidah. Karena apa? Yang akan tercemar adalah keimanan kita. Dan iman kalau sudah tercemar, efeknya itu luar biasa. Bisa kepada lisan kita, bisa kepada tingkah laku kita, bisa kepada pola pikir kita. Ini negeri Indonesia memang cukup unik. Uniknya di mana? Kalau kita baca sejarah masa lalu, itu nabi-nabi palsu banyak itu di Indonesia itu. Betul nggak? Di Bogor ada yang namanya Ahmad Musaddiq, ngaku sebagai nabi, nerima wahyunya di Gunung Sindur. Kita bisa bayangin itu, aku. Dan anehnya pengikut itu banyak, ribuan itu. Apalagi di Brebes. Tahu Brebes? Perbatasan Jawa Barat dengan Jawa Tengah. Ada aliran baru, namanya aliran Jasun, Jawa Sunda. Nabinya namanya Parno. Tugimin. Itu nggak menjual bener namanya itu. Repot itu gitu.
Iya, apalagi kalau ente baca sholawat, Allahumma sholli ala tugimin, itu nggak menjual, bener ya. Tapi anehnya pengikutnya itu banyak, ada aja yang percaya. Pertanyaannya, kenapa mereka yang mengaku sebagai nabi palsu ada aja pengikut? Karena apa? Karena kurangnya ilmu pengetahuan kita terhadap Islam, sehingga kita mudah dibodohi sama orang, mudah disesatkan sama orang, karena kita nggak belajar. Walaupun kita Islam udah puluhan tahun, tapi kita nggak banyak paham tentang Islam. Apalagi kalau satu-satu saya tanya apa yang dimaksud dengan Islam, wah langsung mikir tuh, apa Islam ya? Padahal agama kita itu. Apa itu Islam? Ada yang tahu? Berserah diri. Siapa itu yang jawab tuh? Wah itu bagus. Habis ini boleh makan. Atau yang kita kenal ibadah lah. Apa yang dimaksud dengan ibadah? Hah? Mengabdikan diri, betul, tapi kurang tepat. Apa al-ibadah? Yang melakukan adalah abdun, hamba. Menghambakan diri kepada siapa tuh? Bukan ibadah. Sholat itu kan ibadah. Jadi yang dimaksud dengan ibadah adalah segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi Allah, baik secara perbuatan maupun bacaan atau lisan, baik dilakukan secara zahir maupun secara batin, itu ibadah. Jadi ibadah cangkupannya adalah seluruh kebaikan yang memang Allah cintai dan Allah ridhoi, itu ibadah. Makanya ibadah itu bersama ulama dibagi dua, ada ibadah mahdoh, ada ghair mahdoh. Yang sholat termasuk ibadah mahdoh. Yang ghair mahdoh, contohnya kita kasih sumbangan ke fakir miskin, kita misalnya menggeser batu yang ada di tengah jalan. Karena apa? Itu sesuatu yang Allah cintai. Jadi kita sebagai hamba Allah, sebagai umat Islam nih, harus mempunyai ilmu yang cukup. Agar apa? Agar dengan ilmu itu mampu menyinari kehidupan kita. Jadi kalau di depan ada lubang bisa kelihatan, karena apa? Kita punya ilmu. Tapi bagi mereka umat Islam yang tidak memiliki ilmu, hidupnya hanya meraba-raba, hanya dugaan aja, tidak ada kepastian. Sama seperti kita, kalau dia mati lampu deh, kita jalan pasti meraba-raba, karena semuanya nggak nampak jelas. Makanya ketika ada orang mengaku sebagai Imam Mahdi, apalagi kemarin dulu tuh ada yang mengaku sebagai Jibril, ya pernah ya Indonesia ya, ada yang ngaku sebagai Jibril, naasnya ditangkap lagi tuh Jibril sama polisi. Polisi nangkap Jibril. Untung dia nggak ngaku Israel itu. Takut polisi ini kalau dia ngaku Israel. Ya banyak yang ngaku Imam Mahdi. Seperti itu. Ini karena tidak adanya wawasan pengetahuan kita terhadap Islam sebagai agama kita, sehingga tidak ada nur, tidak ada cahaya, sehingga kita mudah dibusuk. Begitu kita ada kesulitan masalah urusan dunia, waduh, umur hampir kepala 4 tapi belum ada pendamping di sisiku. Akhirnya disaranin sama temen kosnya itu, udah itu Mbah Inyong di sono tuh mantep tuh Mbah Inyong. Iya. Wah, dengan saran-saran seperti itu banyak seperti itu terjadi di sekitar kita, karena ketidaktahuan pemahaman kita terhadap Islam pada akhirnya terjerumus. Makanya istiqamah dengan akidah itu merupakan satu hal yang paling penting dalam hidup kita. Bagaimana kita terbebas dari unsur-unsur syirik, termasuk apa yang tadi dibilang sama Levi itu satu ayat, dan tinggalkanlah mereka yang menyalahgunakan asma'nya.
Iya, yang berlebihan terhadap asma Allah. Siapa yang dimaksud mereka yang menyalahgunakan nama-nama Allah yang baik itu? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Jadi pada waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah di kota Mekah, ada 3 berhala yang terkenal pada masa itu. Yang pertama namanya Latta, yang kedua Uzza, yang ketiga Manat. Ini 3 nama berhala berasal dari Asmaul Husna. Latta itu diambil dari kata Latif, Uzza dari kata Aziz, dan Manat dari kata apa? Jadi mereka orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu menyalahgunakan asma Allah yang seharusnya ditujukan kepada Allah, namun ini ditujukan kepada patung-patung yang mereka sembah, seolah-olah sebagai perwujudan Tuhan yang mampu mengabulkan segala keinginan mereka. Islam mengajarkan juga kita bertawasul. Itu syariat Islam ada, tapi ada juga tawasul yang tidak dibolehkan kita lakukan. Tidak semua tawasul kita boleh kerjakan. Kalau kita bertawasul melalui benda-benda mati, itu diharamkan dalam ajaran kita. Menggunakan batu sebagai tawasul, sebagaimana Manat. Berhala Manat itu batu bentuk. Atau kita bertawasul melalui pohon-pohon yang dikeramatkan, yang kita datangi. Apalagi kita bertawasul melalui makhluk-makhluk gaib. Ini pun sama. Tawasul yang dibolehkan dalam ajaran kita, kita minta doa kepada orang-orang yang soleh, para kiai, para ulama, para ustadz. Anak kita bentar lagi mau ujian, kita minta doanya agar diberikan kemudahan dalam ujiannya nanti. Kita boleh meminta kepada mereka tawasul. Artinya apa? Menjadikan orang tersebut sebagai wasilah keinginan kita. Boleh. Tapi jangan sekali-kali kita bertawasul dengan benda-benda mati. Bertawasul dengan keris, dengan kujang, dengan badik, dengan golok. Ini kan kadang alasannya itu, ini kan syariat. Iya, ada keris namanya Semar Mesem. Ya, ini kan syariat. Ini kan tawasul. Tidak dibenarkan kita bertawasul dengan benda-benda. Karena apa? Itu hampir sama dengan perilaku orang-orang jahiliyah di masa baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya yang terpenting bagaimana kita harus mampu istiqomah dalam hal akidah. Pelajari tauhid kita. Bagaimana kita mengenal Allah. Allah itu sangat dekat dengan kita. Iya. Dia selalu mendengar permohonan rintihan kita. Selalu Allah dengar itu. Cuman kadang kita pengennya kan instan. Betul nggak? Iya. Kita pengennya instan. Agar doa terkabul, kita datangi tempat-tempat yang dianggap keramat. Padahal persyaratannya itu mudah. Kalau doa kita mau diijabah sama Allah, mudah sekali itu. Wong Allah dekat kok dengan kita. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, aku pasti akan kabulkan. Dan itu janji Allah. Allah nggak mungkin mengingkari janji. Apalagi di ayat lain pun Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, "Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibuli wal yu'minu bi la'allakum turhamun." Ini lebih kuat lagi firman Allah di dalam surah Al-Baqarah. Allah pernah memanggil
idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, wahai Muhammad, kalau hamba-hambaku bertanya tentang aku, kata Allah, wahai Muhammad, kalau hamba-hambaku bertanya tentang aku, fa inni qarib, katakanlah kepada mereka, aku ini dekat. Dekat Allah dengan kita. Kadang kita nganggap, wah doa lama nggak diijabah, mungkin Allah lagi menjauh dari kita. Bukannya Allah yang menjauh, kitanya yang menjauh dari Allah. Jangan salahin Allah. Allah akan selalu dekat dengan kita, tapi kita yang selalu menjauh dari Allah. Sehingga doa-doa yang kita sampaikan lama dikabulkan. Karena apa? Kita menjauh dari Allah, bukan mendekat. Padahal Allah inni qarib, katakanlah kepada hamba-hambaku, aku ini dekat. Ujibu da'wata da'i idza da'an, aku senantiasa mengabulkan permohonan doa hamba-hambaku kalau mereka minta langsung kepadaku. Bukan melalui pantai, bukan melalui gunung, bukan melalui batu. Kalau mereka minta langsung kepadaku. Oleh sebab itu, kalau kalian mau Allah kabulkan, maka datanglah kepada seruanku. Gapai seruanku itu. Falyastajibuli, kata Allah. Gapai seruanku, jangan malah kabur, jangan malah pura-pura gak denger, pura-pura gak hindar. Ketika Allah menyeru kita, ketika Allah memanggil kita, jangan pura-pura gak dengar itu. Wal yu'minu bi, dan kalian semua beriman, yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang maha kuasa atas segala sesuatu. La'allakum turhamun, semoga kalian semua mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah. Jadi Allah itu dekat dengan kita. Allah gak pernah menjauh. Ketika kita mendekat kepada Allah dengan langkah, Allah mendekat kepada kita dengan berlari. Masya Allah. Jadi kita nggak perlu perantara-perantara yang tidak disyariatkan, bahkan menjerumuskan kita ke dalam jurang kemusyrikan, yang nantinya kita sendiri yang akan rugi ketika kita berjumpa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di akhirat nanti kita boleh minta ampun kepada Allah atas dosa yang telah kita kerjakan selama di dunia, tapi ada satu dosa yang Allah tak akan mungkin ampunkan kita, yaitu dosa syirik, menyekutukan Allah. Yang kedua, bagaimana kita juga harus mampu istiqomah dalam syariat, dalam kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus mampu istiqomah. Sholat itu betul-betul harus dijadikan sebagai satu kewajiban dan satu kebutuhan buat kita. Karena kita semua kan mau doa kita diijabah sama Allah. Tapi kenapa kita sholat aja cuman ya 5-10 menit kita merasa berat. Di kaki kayaknya ada batu 1 ton itu buat ngelangkah. Berat sekali. Atau ibadah-ibadah yang lain, termasuk bulan depan insya Allah kita sudah memasuki bulan suci Ramadan. Bagaimana kita harus mampu menjalankan ibadah berpuasa semaksimal mungkin dan sebaik mungkin. Karena hakikatnya puasa adalah pendidikan yang Allah berikan kepada kita selama 1 bulan penuh. Istiqomah dalam syariat. Dan yang terakhir, bagaimana kita memegang teguh istiqomah dalam keikhlasan. Ini juga penting. Ikhlas ini luar biasa, ilmu ikhlas. Ikhlas menerima ketetapan Allah. Saya pernah bikin satu quote, perjalanan hidup manusia adalah syariat, hasilnya adalah hakikat.
Dan ketika kita menerima hasil itu dengan lapang dada, itulah makna ma'rifat. Keikhlasan ada pada ma'rifat. Apapun yang telah Allah takdirkan kepada kita, kita tetap berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena banyak hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita yang dengan keterbatasan akal kita langsung menjas aja itu, langsung memvonis dan lain sebagainya. Padahal kalau kita mau renungkan, ini pasti ada hikmah pelajaran yang bisa kita ambil. Apalagi kasus terakhir itu luar biasa, itu pelajaran yang saya katakan juga kepada sahabat-sahabat semuanya. Ini Allah lagi didik kita, Allah lagi mendidik hati kita. Apa yang harus kita lakukan sebagai hamba? Apakah kita balas perlakuan itu, atau kita tenang sejenak untuk menyelesaikan persoalan yang ada? Kita semua kan akhirnya pada tahu keilmuan seperti itu, dan sangat disayangkan pada akhirnya beliau yang menyerang kita itu mendapat serangan yang bertubi-tubi dari youtuber lain. Yang saya sendiri juga melihat, Masya Allah, efeknya itu banyak yang menyerang mereka akhirnya, terutama mulai muncullah hukum hipnotis itu sendiri. Dan hipnotis itu ada dewanya, dewa hipnotis, namanya dewa hipno, dari negeri Yunani, dari negara Yunani. Jadi mereka yang mempelajari hipnotis itu ada dewanya itu, dewa hipno. Apalagi kalau kita tanya berdasarkan hukum Islam, apa mempelajari hipnotis? Bagian dari sihir. Tapi kita nggak akan menyerang secara personal gitu. Apa yang dilontarkan kepada kita, itulah yang kita jawab. Kita nggak menyerang langsung, karena ada 3 hukum Islam yang dilanggar sebenarnya. Dari hipnotis, dari sulap, dari baju merah. Pakaian merah itu termasuk pakaian yang dibenci sama Nabi. Bahkan diharamkan dalam Islam seseorang memakai baju full merah semua, itu diharamkan. Apalagi kalau kita serang seperti itu. Tapi kan kita nggak mau seperti itu, kita sangat menghargai kok. Ya, makanya hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita, jangan cepat kita merespon. Kita berdoa dulu kepada Allah. Ya Allah, Engkau uji apa lagi kepada diriku, bimbing aku menuju penyelesaian yang baik. Kita minta kepada Allah. Dengan akhirnya Allah akan bimbing kita nih, cara-cara seperti ini dengan melalui ilhamnya. Dan saya berharap mudah-mudahan persoalan ini juga bisa selesai dengan aman, damai, ya, tidak menimbulkan gejolak lagi. Kesian gitu. Saya melihat ada beberapa ustadz juga yang menanggapi, malah menyerang balik. Ya. Kita juga mengakui kalau pergerakan kita ini nggak sempurna, masih ada salahnya, masih ada kelirunya. Kita mengakui itu semua. Karena apa? Seseorang yang nggak pernah salah adalah mereka yang tak pernah berbuat. Iya, Abibi. Iya. Jadi seseorang yang nggak pernah salah adalah mereka yang tak melakukan apa-apa. Diam saja. Betul nggak? Iya. Tapi kalau kita mencoba dengan syiar, dengan melakukan ini, ada aja kepanitiaan, ada aja salahnya. Dan kita harus mencoba memahami itu, namanya manusia. Yang penting kesalahan itu kita mampu untuk perbaiki. Berarti jangan langsung ada salah sedikit langsung dijudge, langsung dibesar-besarkan kesalahan itu. Mereka ini saudara kita, menyembah Tuhan yang sama, hidup di bumi yang sama, mataharinya juga sama.
Kenapa saling hina, saling benci dan lain sebagainya? Ada cara-cara arif dan bijaksana kalau memang kita ingin menegur saudara kita. Ada tata keramanya dalam Islam itu. Bahkan kata Imam Syafi'i itu kalau seseorang menegur pimpinan atau rajanya di depan umum, hakikatnya bukan nasihati, tapi ingin menghancurkan harga diri. Seperti itu. Mudah-mudahan apa yang ada ini mampu kita ambil hikmahnya ya. Mampu kita ambil hikmahnya sehingga semuanya akan akan berakhir dengan indah. Kita dapat keilmuannya, kita dapat pengetahuannya gitu, dan kita bisa melakukan sesuatu yang lebih baik lagi di kemudian hari. Oke sahabat siar, karena sudah malam juga, ini sudah hampir jam 1 malam, 2 jam lagi tapi iya. Saya cukupkan dulu. Ada tanya jawab nggak? Ada ya? Insyaallah ada. Oke sahabat siar, monggo silakan. Yang mau bertanya saya kasih kesempatan 3 orang yang bertanya. Oke. Nama dan korwil siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rami Salaman dari Tasikmalaya, belum masuk korwil. Saya mau bertanya Pak Ustadz, kan kita itu sebagai manusia imannya naik turun. Gimana caranya supaya bisa istiqomah dalam kalau kita lagi turun gitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi iman kalau lagi turun jangan istiqomah. Kalau lagi di atas istiqomah seperti itu. Jadi apa sih? Karena memang istiqomah satu perilaku yang sangat sulit. Apa sih tips-tipsnya agar kita selalu istiqomah? Terutama ketika iman kita lagi naik nih, mempertahankan kualitas ibadah kita, kebaikan-kebaikan kita. Bagaimana caranya? Yang pertama, tentu kita harus minta kepada Allah. Jadi harus dimasukkan dalam otak kita tuh, alam bawah sadar kita, untuk selalu minta kepada Allah apapun itu. Minta kepada Allah, baik urusan akhirat maupun urusan dunia. Minta kita kepada Allah. Itu yang pertama tuh. Jadi ketika kita ingin menjadi hambanya yang istiqamah, yang harus kita lakukan pertama kali adalah memohon Allah anugerahkan itu dalam diri kita. Karena tanpa hidayah taufik yang Allah berikan, iman kita itu kadang kalau udah turunnya nukik bener itu. Iya. Karena apa? Kadang kita pede dengan ibadah kita, dengan kebaikan kita, pede bener. Malah ada saatnya Allah uji keimanan kita. Ketika lagi ada duit, wah sedekah. Teman, wah dibayarin makan dan lain sebagainya. Tapi begitu kita nggak punya duit, susah aja kita ingin memberikan, minta mulu, saya aja lagi nggak ada duit. Padahal ciri hamba Allah yang bertakwa adalah alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. Mereka yang senantiasa berinfak baik dalam keadaan lapang maupun sulit. Bahkan kalau ulama-ulama zaman dulu ketika mereka sulit mencari rizki Allah, mereka lebih banyak lagi sedekah. Karena apa? Mereka berharap dengan janji Allah, dengan sedekah Allah akan mudahkan rizki. Bukan gitu sebalikannya itu. Jadi harus istiqomah. Nilai urusan nanti. Iya. Karena dalam sedekah itu kita nggak berbicara nilai. Ente ada duit 5.000, 1.000 ente kasih, nggak masalah. Iya, dalam sedekah kita jangan ada di otak tuh masalah nilai, nggak ada. Dalam bersedekah itu nggak ada nilainya. Apapun itu yang kita bisa berikan, kita berikan. Itu yang pertama. Terus yang kedua,
kita harus memiliki teman dekat, perkumpulan dekat, orang-orang yang soleh. Karena mereka yang mampu mewarnai kita. Wah, situasinya pasti beda. Ketika kita sering ngumpul di masjid dengan kita sering ngumpul di pos ronda, pasti beda suasana. Jadi lingkungan itu sangat mempengaruhi keimanan kita. Bahkan kalau kita ingin mengetahui seseorang, sifat watak seseorang itu, kebiasaan-kebiasaan, lihatlah teman dekatnya. Kalau dalam peribahasa itu, lihat teman dekatnya ini siapa. Karena itulah yang akan mempengaruhi kita. Terus yang ketiga adalah sering hadir di majelis ilmu. Karena disitulah kita termotivasi. Jadi minimal tiga hal kalau kita ingin mendapatkan iman kita stabil dan kita bisa menjalankan semuanya dengan istiqomah. Yang pertama, kita minta kepada Allah. Yang kedua, pergaulan kita harus kita jaga, terutama masalah teman dekat. Terus yang ketiga adalah majelis ilmu. Kalau kita nggak bisa datang ke majelis ilmu, ini kan zaman teknologi, di HP kita udah banyak bener tuh ceramah-ceramah ustaz, mendengarkan Quran. Wah, itu tergugah itu. Kita sambil dengar Quran, kita sambil baca terjemahan. Itu luar biasa. Itulah yang akan mempertahankan keimanan kita kepada Allah, mempertahankan iman, kualitas iman. Oke, terima kasih pertanyaannya. Selanjutnya, oke, yang belakang dulu katanya. Nih, mic-nya. Mic. Mas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Murad dari Korwil Ciayu Maja Kuning. Abah izin bertanya, apakah benar ada 3 nabi yang ditugaskan masing-masing? Satu, Nabi Isa itu ditugaskan di langit. Kedua, Nabi Khidir ditugaskan di lautan. Ketiga, Nabi Idris ditugaskan di bumi. Apakah benar 3 nabi tersebut itu kematiannya ditangguhkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan setahu saya Nabi Idris itu kan sudah meninggal. Cukup dan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagus ini pertanyaannya, Murad ini namanya ya. Yang pertama sekali yang saya ingin ajarkan adalah pondasi agama kita ya. Jadi pondasi agama kita itu harus berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Segala sesuatu yang berkaitan dengan agama kita, kita harus mencari petunjuknya di Al-Quran ataupun hadis. Apalagi kalau menyangkut masalah-masalah yang gaib ya, kita tentu harus mempunyai berita, dalil atau bukti nyata dari lisan baginda Rasulullah SAW. Itu pondasi awal kita beragama. Nah, terus ada pertanyaan tentang tugas 3 nabi. Nabi Isa tugasnya di langit, Nabi Idris tugasnya di daratan, dan Nabi Khidir tugasnya di lautan. Betul? Nah, sebelum kita menjawab ini betul atau enggak, ini ada keterangannya enggak dari Nabi? Ini pondasinya itu. Kalau Nabi tidak pernah menjelaskan hal itu, tentu saja ini kabar bohong. Itu pertama. Terus yang kedua, dengan pengetahuan kita bisa melihat tugasnya para nabi adalah menyampaikan berita
tentang Allah sebagai Rabbnya manusia. Ada yang tahu arti Nabi itu apa? Nabi itu berasal dari kata naba'a, memberikan kabar. Itu Nabi. Dan gak mungkin Nabi Isa menyampaikan dia seorang Nabi, tugasnya di langit. Dia mau ngabarin siapa di langit? Iya, Nabi Isa di Al-Quran jelas bahwasanya Nabi Allah Isa diutus kepada Bani Israel, bukan di langit, di bumi. Begitu juga Nabi Khidir. Ini sejarah Nabi Khidir itu banyak di dalam surah Al-Kahfi. Kalau kita baca terjemahannya itu banyak, ada beberapa poin cerita perjalanan Nabi Khidir berjumpa dengan Nabi Musa. Ini berawal dari Nabi Musa menganggap bahwasanya aku ini, Nabi Musa itu orang yang paling dekat dengan Allah. Lantas Allah kenalkan, ada selain engkau yang dekat denganku. Dikenalkanlah Khidir. Kebetulan ketemunya memang pinggir pantai. Ya, ketemunya di pinggir pantai. Tapi dakwahnya di daratan, bukan di laut. Ya kan, setelah diketemu di pinggir pantai, lantas Nabi Khidir membolongi kapal, kemudian dia masuk ke tengah, dia membunuh anak di kampung dan juga memperbaiki bangunan. Itu 3 perjalanan. Jadi sebenarnya hal-hal yang disebutkan tadi itu tidak bersumber dari hadis baginda Rasulullah SAW. Dialah membantu perjuanganku. Karena apa? Islam sebagai agama terakhir dan agama rahmatan lil alamin, menyangkut semua suku. Dan ternyata dalam perjalanan sejarah Nabi tidak ada satu Nabi pun yang membantu perjuangan Nabi. Baik perang Badar, gak ada Nabi lain selain Nabi Muhammad. Perang Uhud itu gak ada. Makanya disinilah ulama sepakat bahwasanya ketika Allah mengutus Rasulullah SAW, semua para nabi telah meninggal dunia kecuali Nabi Allah Isa alaihissalatu wassalam. Seperti itu ya. Biasanya yang memiliki keyakinan nabi-nabi yang disebutkan itu Nabi Khidir sama Nabi Yahya, kadang juga ada Nabi Idris. Itu mereka aliran-aliran tasawuf yang menganggap nabi-nabi itu masih hidup dan mereka mampu berkomunikasi dengan para nabi. Seperti itu ya, katanya. Oke, pertanyaan terakhir Dari belakang nih. Dari belakang di KS ini mulus gitu loh. Ada tuh satu tuh. Perempuan dulu. Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Leni dari Ciamis, fans STG juga. Izin bertanya ya Pak Ustadz, jika seorang mu'alaf sudah ada seorang tenang. Bagaimana cara meyakinkan, cara memfokuskan dirinya untuk istiqomah bagi seorang mu'alaf? Sekian, terima kasih. Kenapa nanya masalah mu'alaf? Punya teman mu'alaf atau gimana? Suami atau apa? Allah, Oh, ayah sendiri. Tahun berapa mu'alaf? 2029. Belum ada. Hah? Oh, belum lama, Masya Allah. Yang bimbing syahadat siapa?
Kasih mic-nya, kasih. Kasih mic-nya. Ada dari Jakarta, Pak Ustadz. Oke, dia badan atau perorangan? Organisasi Islamic Center misalnya. Ke kiai sih, ke kiai yang katanya sih itu tertua di sana gitu, Tertua di? di lingkungan sana. Oke, seperti itu. Tokoh agama ya, berarti ya. Ngasih sertifikat juga, sertifikat keislaman. Enggak sih, cuman itu aja. Oh, Cuma baca KTP-nya sahabat. Islam Eh, atau? ya? KTP-nya udah diganti jadi Islam. KTP-nya emang Islam sih. Oh, Duluan KTP. awalnya pernah Islam apa gimana? Iya, pernah Islam. Pernah Islam, Ya. terus murtad, terus Islam lagi. Iya. Oke, ini menarik ya. Dan ini nggak boleh sampai murtad yang kedua kali ya. Iya, karena itu makanya pengen tahu cara memperkuatnya, karena kan teman-teman sama sekitarnya pun seolah-olah nggak bisa percaya gitu sama ini. Masa sih katanya gitu, kalau aja murtad katanya gitu, pernah murtad terus akan masuk sampai gitu. Jadi pengen cara memperkuat diri gitu gimana gitu. Oke. Cara memperkokohnya lagi gitu. Jadi sebenarnya bagi seorang mu'alaf itu harus ada pembimbing yang mengarahkan agama, terutama kewajibannya itu bagi yang yang mendampingi untuk membaca syahadat. Itu kewajiban dia untuk memberikan pelajaran-pelajaran sebenarnya. Tapi yang terpenting sebenarnya untuk meneguhkan kita dalam keislaman, apa alasan kita memeluk ajaran Islam? Itu yang pertama. Apakah saya Islam ini karena ikut-ikutan, karena perkawinan, atau karena memang kita mendapat hidayah itu, hidayah keimanan yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita betul-betul meyakini Allah sebagai Tuhan kita dan Rasulullah Muhammad sebagai utusannya yang terakhir. Ketika kita mempunyai jawaban yang tepat, keislaman kita karena hidayah Allah, maka di situ ada semangat yang luar biasa yang biasanya Allah titipkan untuk kita selalu belajar. Ada semangat dan motivasi kita mempelajari itu. Beda kalau misalnya keislaman kita itu karena pernikahan, begitu selesai nikah ya udah biasa-biasa aja. Jadi dia tidak menemukan kebenaran dalam pilihannya ketika masuk ke dalam ajaran Islam. Makanya itu dulu yang harus diperbaharui. Karena kalau keislaman kita karena hidayah Allah, karena kita meyakini kebenaran Islam, ya, Allah sebagai Tuhan dan Rasulullah Muhammad sebagai utusannya, itu akan ada spirit dan motivasi tersendiri dari Allah. Dan yang kedua, kalau bisa cari guru pendamping, karena itu penting dan itu harus didampingi ya. Mu'alaf, orang yang baru baca syahadat, itu harus didampingi. Jangankan manusia, makhluk jin sendiri harus didampingi ketika dia telah membaca syahadat. Makanya kita nyiapin pesantren khusus itu, baca syahadat kirim langsung ke sana. Atau mau daftar ke sana kan? Ketemu Mawi Sesor. Iya, itu di sebelahnya Mawi Sesor. Jadi seperti itu. Kembali kepada konsep awal ya. Kembali kepada konsep awal. Apa konsep awal? Ini juga harus jadi renungan kita semua. Ketika kita minta sesuatu, ada keinginan sesuatu, langsung sampaikan kepada Allah dan minta kepada Allah. Ya Allah, anugerahkan dalam diriku ini istiqamah. Ya Allah, berikanlah semangat kepadaku untuk mempelajari Islam. Ya Allah, temukanlah aku guru yang mampu membimbingku terhadap kebenaran yang telah Engkau sampaikan. Minta semua kepada Allah, bebas. Jangankan sehari 3 kali, sehari ribuan kali kita ke Allah, Allah bukannya benci kepada kita, Allah malah sayang. Allah benci kepada seorang hamba yang tidak pernah meminta. Tapi kalau kita segala sesuatu kita langsung minta pada Allah, ada sesuatu minta kepada Allah, Allah akan cinta kepada kita. Makanya langkah pertama itu memperbaharui niat kita ketika masuk ke dalam Islam. Yang kedua, minta kepada Allah.
Semuanya minta guru yang baik yang benar-benar menjelaskan tentang kebenaran Islam. Minta semangat selalu ada. Dan yang terpenting adalah lingkungan kita. Lingkungan itu kenapa mereka ada ucapan-ucapan seperti itu? Karena belum melihat bukti. Tapi ketika kita mampu, bukan secara lisan tetapi secara perilaku, pasti mingkem semua. Pasti mingkem. Mereka ada aja ucapan-ucapan seperti itu karena mereka mungkin ya pengen lihat bukti secara perbuatan. Dan kita harus mampu membuktikan itu. Walaupun apa yang kita lakukan bukan untuk mereka, tetapi sebagai satu bentuk tanggung jawab dan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah ada jalan keluar selama kita mengamalkan surah Al-Ikhlas tadi. Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Allah tempat kita bergantung. Jangan bergantung kepada manusia, bergantung kepada Allah. Allah sangat mudah itu membolak-balikan hati manusia, sangat mudah. Termasuk hati kita juga. Yang tadinya malas jadi rajin, itu sangat mudah bagi Allah. Tapi semuanya harus kita minta. Jangan ada bahasa Allah maha tahu ini gitu, ya kan? Allah maha tahu gitu. Jadi tinggal minta-minta. Seperti itu bahaya ya. Mudah-mudahan Allah kasih kemudahan ya. Dan juga istiqomah. Istiqomah. Udah nikah belum? Belum. Apa? Pernah nikah? Oh pernah nikah Yan katanya Yan. Enggak, dia ceplok juga pernah nikah, dia dulu pernah. Pas banget ya Pak? Hah? Pas banget. Iya udah duduk berdua sini nih. Ente sah-sah aja, wali aja nggak ada. Seperti itu ya Mbak ya, mudah-mudahan bisa membantu dan saya doakan mudah-mudahan Allah kasih itu motivasi di hati, istiqomah. Amin. Dan yang terpenting itu punya guru yang mampu membimbing, apalagi guru itu seorang suami sendiri. Amin. Insya Allah. Oke lah sahabat syiar, karena udah semakin larut malamnya, kita akhiri saja majelis ini. Secara pribadi saya mohon maaf kalau ada kesalahan kata-kata, ada perkataan yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Dan mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa menjadi satu pedoman kita, terutama dalam kita membangun syiar ini. Amin. Yang kita butuh istiqomah di dalamnya. Kalau kita nggak bisa istiqomah dalam syiar ini, kita pasti akan tergelincir gitu. Entah berhenti, entah mundur dan lain sebagainya. Ya mudah-mudahan Allah selalu merahmati kita semua, membimbing kita semua. Dan yang terpenting adalah Allah menjadikan akhir dari kehidupan kita husnul khatimah. Amin. Kita mati dengan mendapatkan titel para pejuang agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari sama-sama kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana Mas? Kamar mandi ke bawah. Mana Bu? Ya. Dulu gini. Iya, ambil air dulu. Di mana sana? Air hangat. Itu dulu di bawah. Wah, saya langsung pamit Pak. Hah? Langsung pamit, kita mau ke rumah Bang Arif dulu, jadi istirahat di sana aja. Oh gitu. Iya Pak. Wah, padahal di sini luas sih tanahnya. Iya. Masya Allah, hati-hati di jalan. Sampai ketemu lagi. Alhamdulillah. Ingat utamakan keselamatan ya. Siap. Kalau lelah istirahat. Masya Allah. Oke. Tunggu. Di jalan ya. Ya,
Nih, ke kelapa Bang Dapi. Baik. Ini gelap. Bisa ya. Nanti memperkenalkan sebuah ejakulasi. Mau kemana Ono? Assalamualaikum Bang Iwo, di mana ini posisi? Waalaikumsalam. Wah, ini alhamdulillah kita di Anuan. Tasik. Ya, di Tasik. Oh. Rumah saudara kita Bang Arif SDG Anuan Dawet. Belada SDG Dawet. SDG Dawet. Coba itu ngegado apa itu? Jadi ini cara memaniskan sebuah minuman. Es di tangan kiri, es kelapa, daun gula merah. Asli nih kemarin. Waduh. Maknya bisa. Nah, ini ini teman kita nih yang baru dari fans kita nih. Yang baru ikut liputan touring ke Tasik. ya, Bang Dapi. atau ke sini. Bang Dapi sini Bang Dapi. Dulu. Masya Allah. Nih kenalin saudara. Saudara kita namanya Bang Dapi. Dia baru pertama kali ngikut liputan sekali touring ke Tasik Malaya. Bang Dapi gimana Bang Dapi? Ikut touring gimana Bang Dapi nih? Tetap Bang. Nah, dulu ngapasin ikan dulu sambil ngapasin ikan. Oh, ini ikan tuh dapat inian tuh. Ikan. Tuh, ikannya ketemu nih. Aduh. Yang nggak ikut mah nyesel banget dah. Masya Allah. Goreng garing nih mantep Bang Andi. Goreng garing ya. Bang Dapi gimana? Trek dari Jakarta ke Tasik Bang Dapi? Wah, luar biasa Bang. Mantap Bang liku-likunya. Kalau kesannya itu gimana? Kesannya gimana? Nah, seru aja. Mantap seru. Itu baik. Oke ya. Ini baru Bang Dapi doang nih. Kita ada 2 lagi. Fans yang baru gabung ngikut liputan ke Tasik. Lanjut berikutnya. Oke, Kita ngusap dulu. Ngusap dulunya. Ya, Waduh. oke. Cepet banget itu romannya. Main. Kan main. Mana lu Bang ini mana nih? Mana dulu nih, boleh. Oke, Bang Budi. Assalamualaikum Bang Budi. Waalaikumsalam. Gimana kabar nih? Yes. Ya nih, baru pertama kali ikut liputan nih ya. Jauh lagi ke Tasik. Gimana nih kesan-kesannya ikut liputan ke Tasik touring kita? Pokoknya luar biasa. Perjuangannya. Terus gimana? Ada kesan-kesannya? Treknya bagaimana? Tentang kekeluarganya bagaimana di SRJ gitu gimana Bang? Saling support lah. Itu sama lain. Tidak ada keraguan untuk kita semua. Alhamdulillah. Intinya kita tetap satu rame ya buat semuanya ya. Kekompakan ya. Tetap terus istiqomah di SDG. Amin. Insya Allah. Oke. Motivasinya Apa nih? Nah, motivasi nih ikut SDG ini apa nih? Motivasinya ya untuk apa namanya? Untuk memperbaiki diri. Terus Terusnya belajar ngaji lagi lebih baik. Mendoakan orang tua. amin. Kita saling mendoakan Bang ya, sama belajar Bang sini Bang ya. Ngaji kita ngaji. Jangan mikirin gaib-gaib doang. Utamain ngajinya dulu, benerin. Ya. SDG mah tuh ngaji, bukan ngomongin gaib. Iya. Ya. Oke, makasih Bang Budi. Ya. Oke, next selanjutnya. Nih, Bang siapa Bang? Edi Bang. Bang Edi. Bang Edi dari mana Bang Edi? Dari Jakarta. Jakarta mana? Utara. Oh, yang punya utara ternyata nih. Pasukannya Bang Iwo ternyata Panglima Utara.
Nah gimana Bang Edi? Ini kesan-kesannya pertama kali ngikut touring jauh lagi ke Tasik. Ini gimana nih trek jalan dari Jakarta? Ceritain deh gimana singkatnya deh dari Jakarta ke Tasik tuh gimana? Untuk saat ini yang saya rasain sih lumayan ya bang. Soalnya awal dari kita berangkat tuh udah kena hujan ya. Masya Allah. Jadi menghambat. Lumayan lah pinggang jadi pegel juga bang. Bang, motor apa dibonceng? Dibonceng bang. Siapa yang bonceng? Bang Iwo. Bang Iwo langsung Panlimanya coba. Panglima Utara Bang Iwo boncengin fans. Saking mau silaturahmi sama saudara semua SDG. Gimana kehujanan ya dari pagi banget jam 5 sore ya? Berangkat dari rumah sih jam 3. Jam 3 kita ngumpul di Pos Lebanon tuh, Pos Lebanon. Posnya SDG Jakarta, Pos Lebanon. Ketua umumnya Bang Keling yang punya Pos Lebanon. Ketua umum kita intinya Bang Edi tetap istiqomah di SDG. Motivasinya apa nih SDG nih, gabung SDG nih? Untuk motivasi saya sih saat ini ingin menjadi lebih baik lagi dirinya dan mau menambah ini insya Allah minta ridhonya untuk dari teman-teman SDG. Doanya agar bisa mendapat ilmu dan menjadi lebih baik lagi. Alhamdulillah, tetap kita sama belajar Bang ya. Ya Bang. Kita di SDG sama belajar ilmu agama, ngaji, tentang diri gimana kita belajar bersama deh Bang ya. Nggak ada yang paling pintar, nggak ada yang paling cerdas di sini. Semua tuh sama-sama orang mau belajar. Intinya satu, kita istiqomah buat semuanya. Oke, mungkin terima kasih Bang Edi. Tetap jangan lupa kalau ada touring lagi ikut lagi. Tetap orang sepele. Kita jaga terus iman, ilmu dan amal kita. Tetap di siar dalam gelap. SDG, SRG. Ihdinas siratal mustaqim. Masya Allah. Coba itu. Mantap memang. Awas ke patil. Patil itu dia tuh. Pegang aja begitu. Nah, gitu ya. Mantap. Mancing di Tasik. Mantap. SRJ. Ihdinas siratal mustaqim. Masya Allah. Paten. Agak kecil ke paten. So, biar lepas dulu. Ya. Paten. Ini Bang, ikannya Bang. Dapat semua. Iya. Coba itu lagi. Ini kaviar. Makanan mahal nih. Basah tuh? Ada handphone enggak? Nah kan? Dong, ini dong. Waduh, cuyung pak. Andur. Coba itu. Bolang kita lagi mau ke mata air. Ada kemana Kang Arif? Kita lagi berpetualang di kampung saya di Akar. Menikmati keberkahan. Kita ini mau mandi di Entung dulu. Daerah Tasik, kampung apa namanya ini? Bukan, Tasik ya. Bolang. Oke. Mantap. Asik. Mandi. Mojai. Mau pengantin paling belakang, mau pengantin. Amin. Jadi ini wahana buat berenang. Balong orang, empang batur. Ekdidian kalau berenang gerak. Emang kalau Jakarta mah ayah wae. Pokoknya mah tetap di kalau Jakarta tong kemana-mana tapi ngomong Sunda gitu. Ya gitulah. Coba itu. Wah.
Masya Allah. Gak dalam, asal jangan banyak dikubur aja biar nggak cepet terus. Nggak kelihatan videonya. Masya Allah. Ini emang air kahuripan. Wah. Wah. Balong batur pemirsa ditubek. Emang dia ngerusuh Jakarta mah. Di mana? Dari mana? Jangan punya orang. Pak Koisap itu suatu legend. Waduh. Asik. Mantap. Ya. Kita mojek. Bikin. Allah. Tapi pegangin belum lebih semua nih. Jaga terus iman, ilmu, dan amal kita. Tetap siap dalam gelap. Kau yang katanya bisa. SRJ ihdinas siratal mustaqim. Yang mana? Jom Mondial lah.